Baik, selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemberhentian pegawai. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pemberhentian di pegawai negeri sipil. Pemberhentian di pegawai negeri sipil itu mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil. Berikut ini adalah jenis-jenis pemberhentian PNS atau pegawai negeri sipil. Yang pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri. Kemudian pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Kemudian pemberhentian karena perampingan organisasi. Kemudian pemberhentian karena tidak cakap baik secara jasmani maupun rohani. Kemudian pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang. Kemudian pemberhentian karena melakukan tindak pidana penyelewengan. Kemudian pemberhentian karena pelanggaran disiplin. Kemudian yang ke-8, pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, wakil ketua, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati maupun wakil bupati. Kemudian ada pemberhentian karena menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kemudian diberhentikan karena menjadi pejabat negara. Selain ini, ada pemberhentian karena hal lain, misalnya tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Kemudian PNS yang setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam waktu 1 tahun tidak dapat disalurkan. Ya, ketika dia sudah cuti kemudian tidak dapat disalurkan karena tidak ada lowongan jabatan di situ, ya dia bisa diberhentikan. Kemudian terbukti menggunakan ijazah palsu, tidak melapor setelah menjalankan tugas belajar, PNS yang menerima uang tunggu tetapi menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan, pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau lembaga non struktural, dan PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan peraturan perundangan, dia juga dapat diberhentikan. Kita bahas yang pertama dulu, pemberhentian karena permintaan sendiri. Jika PNS mau berhenti karena permintaannya sendiri, maka dia diberhentikan dengan hormat. Tapi dapat ditunda selama 1 tahun. Ya, mungkin di kantornya masih ada pekerjaan yang memang harus dia kerjakan dan tidak bisa dialihkan ke orang lain, maka permohonan ini dapat ditunda selama 1 tahun. Dan permohonan ini dapat ditolak jika ya si PNS ini masih dalam proses peradilan. Karena sesuatu hal dia dalam proses peradilan yang mungkin berkaitan dengan tindak pelanggaran disiplin, maka dia belum bisa mengajukan pengunduran diri. Kemudian terikat kewajiban. Ada kewajiban atau ada kontrak yang belum dia selesaikan. Kemudian dalam proses pemeriksaan, ya ini dalam proses pemeriksaan berkaitan sesuatu hal, misalnya tentang disiplin pegawai, maka dia belum bisa mengajukan pemberhentian. Kemudian masih dalam upaya banding, ya ini masih dalam proses hukum ya, tentang mungkin kedisiplinan di situ ada pelanggaran. Kemudian masih menjalani hukuman disiplin pegawai. Ini juga belum bisa mengajukan pengunduran diri. Tunggu ini proses selesai baru dia bisa mengajukan pengunduran diri. Tata cara pemberhentiannya untuk atas permintaan sendiri. Ya, PNS membuat pengajuan kepada yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK melalui, jadi suratnya diberikan ke atasannya secara langsung. Nah, nanti dari atasannya akan diteruskan ke pimpinan unit yang ada di instansi tersebut. Nah, dari pimpinan unit akan diteruskan ke pejabat yang bertanggung jawab atau pimpinan yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
Nah, dari situlah baru diteruskan ke pejabat yang berwenang untuk nanti ke pejabat pembina kepegawaian. Disinilah nanti akan diputuskan apakah permohonan berhenti ini akan diterima, ditolak, atau ditangguhkan. Nah, kemudian berikutnya adalah pemberhentian karena pensiun. Ketika memang sudah masuk usia pensiun, maka PNS bisa diberhentikan. Untuk usia pensiun sendiri dibagi menjadi 3, yaitu 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun. PNS yang berusia 58 tahun itu adalah untuk PNS yang masuk ke dalam jabatan administrasi. Dia bisa pensiun di usia 58 tahun, ya. Di antaranya mereka adalah pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Dia bisa pensiun di usia 58 tahun. Kemudian untuk yang 60 tahun, ini adalah untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Dia akan pensiun di usia 60 tahun. Kemudian 65 tahun adalah untuk pejabat PNS yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Ya, fungsional ahli utama, dia bisa pensiun di usia 65 tahun. Kemudian yang selanjutnya, pemberhentian karena perampingan organisasi. Ini bisa terjadi jika dalam organisasi itu ada beberapa divisi mungkin yang dihilangkan atau disatukan dengan divisi yang lain, sehingga ada beberapa karyawan yang tidak mendapat pekerjaan atau lowongan. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah disalurkan ke instansi pemerintah yang lain jika memang ada lowongan di situ. Ya, jadi dia tidak diberhentikan tapi dipindahkan, dimutasi ke instansi pemerintah yang lain. Kemudian jika di instansi pemerintah yang lain itu tidak ada lowongan, untuk yang PNS yang usianya 50 tahun dan masa 50 tahun ke atas, ya, masa kerjanya minimal 10 tahun, maka akan diberhentikan dengan hormat. Ya, ini yang usianya 50 tahun. Kemudian usia belum mencapai 50 tahun, ya, ini usianya belum 50 tahun, ya, masa kerja belum 10 tahun, maka dia akan mendapatkan uang tunggu selama 5 tahun sambil maksimal uang tunggu itu adalah 5 tahun sambil menunggu dia disalurkan ke instansi pemerintah yang ada lowongannya. Jika setelah 5 tahun menunggu tidak ada lowongan, maka dia akan diberhentikan dengan hormat. Nah, itu adalah prosedur pemberhentian karena terjadi perampingan organisasi. Kemudian pemberhentian karena tidak cakap secara jasmani dan atau rohani. Jadi secara jasmani maupun rohani dia tidak lagi dapat bekerja karena mungkin berbagai permasalahan, misal karena kesehatannya atau menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya, ya, berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya. Dia juga dapat diberhentikan. Kemudian tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit. Si PNS ini sakit, kemudian dia cuti. Setelah waktu cuti selesai, penyakitnya mungkin tidak kunjung sembuh dan tidak bisa bekerja kembali. Maka dia bisa diberhentikan karena tidak cakap secara jasmani maupun rohani. Kemudian PNS yang diberhentikan karena meninggal dunia, tewas, atau hilang. PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
ya. Jadi ketika PNS meninggal dunia atau tewas, maka dia akan diberhentikan. PNS yang dinyatakan meninggal dunia biasanya yang akan dinyatakan berhenti, ya, penyebabnya meninggalnya adalah atau dikarenakan meninggal tidak dalam dan karena menjalankan tugasnya. Ya, ini untuk yang meninggal dunia. Meninggal sedang menjalani masa uang tunggu, ini termasuk ke kategori meninggal dunia. Meninggal pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara. Meninggal dunia tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya tidak disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya. Atau meninggal dunia bukan karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab, atau bukan sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya. Kemudian PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap telah meninggal dunia. Ya, PNS yang hilang itu biasanya karena tidak diketahui keberadaannya. Kemudian dia juga tidak diketahui masih hidup atau tidak. PNS yang hilang sebagaimana tersebut dianggap meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 sejak dinyatakan hilang. Jadi menunggu dulu selama 12 bulan. Ketika tidak ada kabarnya, maka dia bisa dinyatakan diberhentikan karena hilang. Kemudian kita lanjut. Pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana penyelewengan. PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Ya, ini dengan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dia akan diberhentikan dengan tidak dengan hormat. Kemudian dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindakan pidana kejahatan, ya. Dia melakukan kejahatan baik itu kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya. Kemudian menjadi anggota atau pengurus partai politik, ini diberhentikan tidak dengan hormat. Kemudian dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindakan pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan itu dengan berencana. Jadi ketika melakukan kegiatan yang melanggar hukum dan dilakukan secara berencana, maka dia bisa diberhentikan dengan tidak dengan hormat. Kemudian PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana tidak berencana, ya, ini tidak berencana dan tidak nanti akan tidak diberhentikan sebagai PNS apabila memenuhi kriteria. Jadi PNS ini melakukan kesalahan, ya, melakukan suatu tindak pidana tapi dilakukan tidak berencana. Ya, ada kriterianya jika dia tidak akan diberhentikan. Yang pertama, perbuatannya itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS. Kemudian yang kedua, PNS ini memiliki prestasi yang baik di instansinya. Ya, prestasi yang baik. Kemudian tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah PNS ini kembali diaktifkan. Kemudian yang D, masih tersedianya lowongan jabatan untuk PNS tadi. Jadi PNS melakukan pelanggaran pidana masih bisa bekerja dengan 4 syarat ini. Kemudian pemberhentian PNS karena pelanggaran disiplin. Jadi PNS ini melakukan pelanggaran disiplin, maka dia bisa
diberhentikan. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Ya, ketika melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, maka PNS ini bisa langsung bisa diberhentikan ya dari jabatannya. Kemudian yang berikutnya, pemberhentian PNS karena mencalonkan diri atau dicalonkan. Ya, ini berhubungan dengan kegiatan politik. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden atau wakilnya, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR. Kemudian ketua, wakil ketua, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati atau wali kota. Maka dia akan diberhentikan sebagai PNS karena mencalonkan hal-hal ini. Ya, PNS wajib mengundurkan diri. Ya, ketika mau mencalonkan, misal kalian mau jadi anggota DPR, sementara ini kalian menjadi PNS, maka kalian harus mengundurkan terlebih dahulu dari anggota PNS untuk dapat mendaftar menjadi anggota DPR atau DPRD. Nah, selain itu, ketika PNS menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, ingat ya, cuman anggota dan atau pengurus partai politik, maka PNS itu bisa diberhentikan. Ya, jadi PNS memang tidak boleh berpolitik. Pemberhentian karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis. Jadi sudah jelas di sini ya, PNS memang dilarang menjadi anggota partai politik. Kalau menjadi anggota bahkan pengurus, maka dia harus mengundurkan diri sebagai PNS. Ya, memang PNS sifatnya itu harus netral. Kemudian pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara. Ya, ketika dia tidak menjadi pejabat negara, maka dia akan diberhentikan sebagai PNS. Ya, apa saja itu pejabat negara? Ya, PNS yang menjadi pejabat negara biasanya akan berkaitan dengan mereka tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika tidak menjabat lagi sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, maka mereka akan diberhentikan. Kemudian ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ya, BPK. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial. Ada Komisi Yudisial, ketua, wakil ketua, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Ketika mereka sudah tidak menjabat lagi, maka mereka akan diberhentikan sebagai PNS. Ya, tapi dengan catatan, ya, di sini ada catatannya. Apabila dalam waktu tunggu paling lama 2 tahun, jadi suruh menunggu dulu selama 2 tahun. Ketika 2 tahun menunggu tidak ada juga lowongan untuk mereka, ya, tidak ada lowongan jabatan untuk mereka, maka mereka akan diberhentikan. Tapi ketika dalam waktu tunggu ini ada jabatan tersedia, mereka bisa langsung bekerja kembali. Ya, ada catatannya di sini. Kemudian ada pemberhentian karena hal lain. Ya, ini adalah pemberhentian karena hal lain. Ada 7. Ya, selain tadi, yang pertama tidak melapor setelah cuti di luar tanggungan negara. Kemudian tidak dapat disalurkan setelah cuti. Kemudian terbukti menggunakan ijazah palsu. Kemudian tidak melapor juga karena setelah tugas belajar. Nah, ketika dia dalam masa uang tunggu,
sorry ya, dalam masa tunggu, tapi menolak untuk diangkat kembali. Ya, ketika dia dalam masa tunggu, seperti tadi misal pejabat-pejabat tadi ya, di yang sebelumnya kan ada masa tunggunya 2 tahun ini, duta besar ya, kemudian kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ya, mereka habis masa kerjanya terus masuk masa tunggu, mereka mau diangkat lagi ke pekerjaan, namun mereka menolak, mereka bisa diberhentikan. Kemudian pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Dan yang ketujuh, PNS tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi mereka kinerjanya kurang bagus, sehingga mereka bisa diberhentikan sebagai anggota PNS. Baik, kita lanjutkan tentang administrasi. Surat menyurat yang ada di juknis pemberhentian PNS. Yang pertama adalah surat permohonan pemberhentian PNS. Ya, surat dimulai dari yang pertama kota dan tanggal. Ini ada di pojok kanan atas surat ya. Jadi di surat nanti ini dihapus sampai sini. Nah, ini tidak diperlukan, berarti langsung tanggal, kota dan tanggal surat. Kepada yang terhormat Presiden atau PPK, pejabat pembina kepegawaian di kotanya ada di mana. 1. Yang bertanda tangan di bawah ini. Oke, nama PNS, siapa, NIP-nya, jabatan, unit organisasi, alamat rumah. Dengan ini mengajukan permohonan berhenti sebagai calon PNS atau PNS. Nanti dicoret salah satu. Terhitung mulai dari akhir bulan. Ya, bulannya apa? Dengan alasan, ya alasannya apa ditulis di sini. Dengan ini saya menyatakan bahwa sebelum menerima keputusan persetujuan atau penundaan atau penolakan pemberhentian, saya akan tetap menjalankan tugas kewajiban saya sebagai calon PNS atau PNS. Yang ketiga, demikian surat permohonan berhenti ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat saya, ini PNS yang mengajukan pengunduran diri, mengetahui atasannya langsung. Ya, di sini adalah ya, mengetahui ini adalah atasan yang tertinggi di lingkungan di PNS bekerja. Nah, jangan di sini mengetahuinya. Nah, suratnya seperti ini. Ini untuk permintaan berhenti dari PNS. Kemudian contoh yang kedua, contoh keputusan pemberian persetujuan penundaan atau penolakan permohonan berhenti atas permintaan sendiri. Nah, ini dari atas ini adalah contoh surat permintaan berhenti, yang bawahnya adalah contoh surat dari permintaan tersebut nanti akan disetujui atau ditunda atau ditolak. Ya, suratnya seperti ini. Yang pertama adalah nama kota dan tanggal, nomor, sifatnya, sifat surat ini ya. Kemudian di sini ada pilih salah satu, persetujuan atau penundaan atau penolakan, permohonan berhenti atas permintaan sendiri. Nah, kepada yang terhormat NIP di mana? Sehubungan dengan, ya di sini adalah ditujukan kepada PNS yang tadi meminta berhenti. 1. Sehubungan dengan surat saudara tanggal, ya. Berarti ini di sini tanggal surat yang dibuat oleh yang ini ya, surat ini dibuat oleh PNS yang mengajukan pengunduran diri tadi. Ya, dibuat tanggal berapa? Taruh di sini ya tanggalnya. Perihal permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil terhitung mulai akhir bulan apa ya tadi ditulis oleh PNS-nya. Dengan ini diberitahukan bahwa permintaan saudara tersebut
Nah, ini disetujui ditunda ya sampai dengan akhir bulan apa ya, atau ditolak dengan alasan apa. Disetujui, ditunda, atau ditolak. Demikian agar menjadi mahkum. Nah, ini yang membuat surat keputusan ini. Pejabat yang berwenang ya. Sini diisi oleh pejabat yang berwenang untuk menyetujui, menunda, atau menolak. Nah, ini ada contoh kasus. Nah, ini contoh kasus. Seorang PNS bernama Sudirman, NIP-nya sekian, yang bekerja sebagai guru kelas 6 pada SD 1 Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, pada tanggal 5 Januari 2019 mengajukan surat permohonan berhenti sebagai PNS secara hierarki kepada Bupati Wajo. Permohonan tersebut telah diterima oleh Bupati Wajo pada tanggal 14 Januari 2019. Mengingat yang bersangkutan memiliki tugas pokok mendesak yang harus diselesaikan, yaitu membimbing siswa kelas 6 agar mengikuti ujian nasional dengan baik. Dalam hal demikian, maka Bupati Wajo dapat menunda permohonan yang bersangkutan sampai selesai ujian nasional. Ya, permohonannya tidak bisa dikabulkan tapi ditunda karena yang bersangkutan masih ada tugas dan tanggung jawab. Kemudian di sini adalah DPC, data perorangan calon penerima pensiun. Ya, data perorangan calon penerima pensiun. Nah, di sini dari atas dulu ya, ini adalah logonya Badan Kepegawaian Negara. Instansi, provinsi, kabupaten, kota, unit kerja, pembayaran, BUP. Nah, di sini. Data perorangan, ini data perorangan ya, calon penerima pensiun, pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun, yang diberhentikan atau meninggal dunia, tewas, atau hilang. Ini adalah data yang harus diisi ketika seseorang akan pensiun atau diisi oleh keluarganya apabila PNS ini meninggal dunia. Nah, ini keterangan pribadi. Nama, NIP, tempat tanggal lahir, jabatan, pangkat, golongan, ruang, tanggal mulai tugas. Ya, keterangan keluarga. Ya, nanti akan berkaitan dengan tunjangan-tunjangan. Ada istri, suami, anak kandung. Nah, di sini ditandatangani sebelah kanan pegawai negeri sipil yang bersangkutan, pejabat pengelola, pegawai atau instansi atau unit kerja. Nah, ini adalah data perorangan calon penerima pensiun. Ya, sebelum pensiun berarti ini harus diisi oleh pegawai yang akan pensiun. Di pojok kanan ada foto terbaru. Kemudian berikutnya adalah daftar nominatif pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun periode tahun anggaran. Ya, jadi dibuat daftar nominasi pegawai yang mencapai batas usia pensiun. Ya, ketika di instansi itu udah banyak yang mau pensiun, maka dibuatkan seperti ini. Ya, instansi induk, jenis kepegawaian, provinsi, kabupaten, kota. NIP, nama, tanggal lahir, golongan ruang, tanggal mulai TMT, tanggal mulai tugas, jabatan, unit kerja, masa kerja golongan, masa kerja pensiun. Ya, ini masa kerja golongan, masa kerja pensiun, alamat. Ini dibuat agar kita segera mengetahui siapa saja yang akan pensiun. Jadi nanti bisa diproses untuk administrasinya. Nah, ini adalah contoh surat usul batas usia pensiun. Nah, ini ada di sebelah kanan tanggal, kota tanggal, kemudian nomor, sifat, lampiran perihal. Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang mencapai pensiun dengan hak pensiun atas nama NIP NIP ya, dan kawan-kawan sebanyak sekian orang pada presiden atau pejabat pembina kepegawaian. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat usul pensiun pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun
dengan hak pensiun di lingkungan, nama instansinya ya, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini. Demikian atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih. Ini adalah pejabat yang mengusulkan siapa yang mau pensiun ya. Sini nama, NIP. Kemudian tembusannya Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional Kepegawaian Negara ya, di provinsi mana. Ya, ini adalah surat usulan batas usia pensiun. Nah, ini ada surat keputusan pemberhentian karena penyederhanaan organisasi. Ya, ketika ada yang diberhentikan karena penyederhanaan organisasi, maka akan dibuat surat keputusan ini. Kita perbesar. Keputusan. Ya, ini pejabat pembina kepegawaian. Nomor tentang pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah serta pemberian pensiun. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan. 1. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada jalur ke-8. Keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada pemerintah Republik Indonesia terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9. Kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 keputusan ini. Nah, ini penerima pensiunnya. Nama, NIP, tanggal lahir, jabatan, unit kerja terakhir, pangkat, golongan, masa kerja, berhenti akhir bulan, ya akhir bulan berhenti, pensiun tanggal mulai tugasnya, TMT-nya kapan, gaji pokok terakhir, pensiunan pokok. Ya, ini pensiun pokoknya berapa? Kemudian keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun tersebut dalam daftar keluarga. Istrinya siapa? Anaknya siapa? Nah, kedua, apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri atau istri-istri atau suami, anak atau anak-anak. Ya, ini istri-istri artinya istri lebih satu, suami, anak-anak jika anaknya lebih dari satu. Yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% dari pensiunnya dia. Ya, kemudian dibulatkan berapa? Sebulan. Terhitung mulai bulan berikutnya, penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan pemberian pembayaran pensiun janda atau duda dihentikan pada akhir bulan janda atau duda yang bersangkutan menikah lagi. Jika janda duda dari PNS tadi menikah lagi, maka pensiunnya akan berakhir. Atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun. Jika janda duda menikah lagi atau meninggal dunia selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda duda itu diberikan kepada anak atas nama anak pertama tersebut di atas. Untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai dari bulan berikutnya terjadi pernikahan atau kematian. Jadi ketika misalnya suaminya PNS meninggal dunia, kemudian istrinya menikah lagi, maka jatah pensiun yang tadinya buat istrinya akan hilang. Ketika masih punya anak di bawah usia 5 tahun, belum kerja, belum menikah, maka pensiunnya bisa diberikan kepada anak tersebut. Khusus untuk janda duda, apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan dibayar kembali mulai bulan berikutnya. Perceraian ini berlaku sah. Ya, apabila dia sudah menikah, ya janda tadi menikah, kemudian dicerai lagi,
maka hak pensiun ini bisa dikembalikan lagi. Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan lain sesuai dengan ketentuan perundangan. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki. Ditetapkan pada tanggal, tembusannya diberikan kepada taspen. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh pengantar pelaporan PPK kepada Menteri dan Kepala BKN dan daftar nominatif PNS yang akan disalurkan dari kementerian atau lembaga. Nah, ini jika ada kelebihan, ya, ada PNS yang sudah tidak bekerja, PNS tidak bisa bekerja karena tidak ada jabatan di organisasi tersebut, maka akan diberikan surat pengantar pelaporan kepada Menteri dan Kepala BKN. Nomor, sifat, lampiran, perihal penyampaian hasil inventarisasi kelebihan PNS akibat dari perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Yang terhormat, Menpan RB Kepala BKN di Jakarta. Ini surat pengantar ya. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat hasil inventarisasi kelebihan PNS sebagai akibat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah di lingkungan nama organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini. Nah, ini adalah pejabatnya. Nah, ini adalah daftar nominasinya. Daftar nominatif pegawai negeri sipil yang akan disalurkan dari nama lembaganya apa. Nah, misalnya di sekolah terjadi perampingan, ada beberapa PNS yang tidak ada jabatannya, maka akan dilaporkan ke Kementerian, Kemenpan RB dan BKN. Pelaporannya menggunakan surat ini. Kemudian ini adalah daftar nominasinya dilampirkan dalam suratnya. Instansi, jenis kepegawaian, provinsi, kabupaten, kota. Nah, daftarnya seperti ini. NIP, nama, tanggal lahir, golongan ruang, TMT, jabatan, unit kerja, masa kerja golongan, masa kerja pensiun, alamat. Nah, di sini adalah pejabatnya di instansi tersebut. Contoh kasus PNS yang tidak cakap jasmani dan atau rohani karena tidak dapat bekerja dalam semua jabatan karena kesehatannya. Ya, ini adalah PNS yang tidak dapat bekerja karena tidak cakap ya. Seorang PNS bernama Suhendar yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Bogor sedang bepergian bersama keluarga ke Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor. Saat sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba yang bersangkutan tidak mampu menggerakkan seluruh tubuh, sehingga seluruh badan terasa lemas. Berdasarkan hasil pengujian kesehatan oleh tim penguji kesehatan, yang bersangkutan dinyatakan mengalami stroke ya, dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan ASN karena kesehatannya. Ya, karena stroke tadi dia jadi tidak bisa bekerja sebagai apapun ya di instansinya bekerja atau di PNS tersebut. PNS yang tidak cakap jasmani dan atau rohani karena tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya. Ini adalah contoh kasus yang kedua. Seorang PNS bernama Mukidi yang bekerja pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menderita sakit jiwa ya, yang dikhawatirkan dapat berbahaya bagi lingkungan kerja. Berdasarkan hasil pengujian oleh tim penguji kesehatan, yang bersangkutan dinyatakan menderita penyakit yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya, sehingga tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan ASN karena kesehatannya. Yang C, contoh PNS yang tidak cakap jasmani dan atau rohani karena tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit. Contoh, seorang PNS bernama Octavian yang bekerja pada pemerintah Nusa Tenggara Timur telah menjalani cuti sakit selama 1 tahun 6 bulan bersama hasil pengujian kesehatan oleh tim penguji kesehatan, yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.
Nah, ini adalah contoh PNS yang meninggal tidak dalam dan karena menjalankan tugas. Ya, ini meninggal ya, contoh PNS yang meninggal karena tidak dalam menjalankan tugas. Seorang PNS bernama Melati yang bekerja pada pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 1 Juni 2019 yang bersangkutan ditemukan meninggal dunia di rumahnya karena penyakit jantung yang dideritanya. Dalam hal demikian, saudara Melati diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia sehingga mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kemudian PNS yang meninggal sedang menjalankan masa uang tunggu. Ya, seorang PNS bernama Denu yang bekerja pada salah satu kementerian, namun karena adanya kebijakan pemerintah, instansi tersebut dibubarkan sehingga sambil menunggu penyaluran yang bersangkutan kepadanya diberikan uang tunggu terhitung mulai 1 Februari 2016 sampai 31 Januari 2017. Memiliki masa kerja untuk pensiun 6 tahun, uang tunggu untuk tahun kedua diberikan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018. Namun saat menjalani uang tunggu di tahun kedua, yang bersangkutan meninggal pada 9 April 2017 karena sakit. Dalam hal demikian, saudara Denu Oktaviano diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, sehingga mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian ini ada contoh PNS yang meninggal pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara. Nah, kemudian ini adalah contoh surat keterangan meninggal dunia. Ya, ini formatnya seperti ini. Surat keterangan meninggal dunia nomor yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, NIP, jabatan, unit organisasi, nama instansi. Menerangkan bahwa nama, NIP, jabatan, organisasi, nama instansi berdasarkan surat keterangan kematian dari siapa yang mengeluarkan surat kematian tersebut telah meninggal dunia pada tanggal. Nah, dia telah meninggal dunia pada tanggal. Nah, di sini adalah pejabatnya. Nah, kemudian di sini adalah orang yang meninggal dunia yang dijelaskan. Ya, ini tanda tangan pejabatnya. Kemudian surat pernyataan tentang pegawai negeri sipil yang hilang. Ya, ini pejabatnya, pimpinan tertinggi biasanya. Ya, kemudian menerangkan bahwa ini orang yang hilang. Ya, berdasarkan berita acara dari siapa yang membuat berita acara tentang kehilangan orang tersebut ya, nomor sekian tanggal dinyatakan hilang sejak tanggal berapa. Ya, demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kota, tanggal, nama jabatan, nama pejabatnya. Ini adalah contoh kasus. Ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya contoh kasusnya, akan saya lampirkan dalam video ini. Kemudian contoh kasus lagi. PNS yang tidak diberhentikan karena dipidana kurang dari 2 tahun. Contoh kasusnya. Nah, ini adalah surat keputusan pengaktifan kembali. Ya. Pengaktifan kembali sebagai pegawai negeri sipil. Setelah tadinya berhenti karena sesuatu hal, kemudian kita diaktifkan lagi. Keputusan ya, kepala Perdana Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota nomor ya tentang pengaktifan kembali sebagai pegawai negeri sipil. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ya, siapa ini pejabatnya? Menimbang, mengingat, menetapkan, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengaktifkan kembali sebagai PNS yang namanya tercantum di bawah ini. Nama, NIP, unit kerja, instansi, ya. Terhitung mulai tanggal berapa dia diaktifkan. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, nomor berapa, tanggal berapa. Kedua, kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ketiga, dalam hal PNS yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berasal dari pejabat negara apabila tidak tersedia lowongan, selama menunggu tersedianya lowongan, jabatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang bersangkutan
diberikan penghasilan sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS. Ya, berarti dia masih masa tunggu karena belum ada lowongan. Ya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki. Ditetapkan pada tanggal, menteri, pimpinan, kepala lembaga, ya pejabatnya siapa, namanya siapa. Ini adalah tembusannya, berikan kepada siapa saja. Ini adalah contoh tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Nah, ini adalah contoh. Kemudian ini adalah contoh surat usulan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS. Ini surat usulan ya, baru mengusulkan. Nama kota, tanggal, nomor, sifat, lampiran, permohonan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan. Terhormat Presiden, pejabat pembina kepegawaian di kotanya, bahwa berdasarkan ketentuan pasal sekian, ayat sekian tentang manajemen PNS, ya, dinyatakan oleh PNS yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, tetap maka diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS. Nah, ini yang diusulkan untuk diberhentikan. Di sini tulis nama, ini tempat, tanggal lahir, pangkat, golongan, unit kerja, instansi. Demikian atas perkenan kerjasama yang diucapkan terima kasih. Nah, di sini tulis nama jabatan pejabat yang berwenang mengusulkan. Ini namanya siapa, NIP-nya berapa. Ini adalah contoh keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS karena tindak pidana penyelewengan. Nah, ini setelah contoh surat keputusannya. Keputusan Menteri, Pimpinan, Lembaga Gubernur, Wali Kota, ya disesuaikan nomornya berapa, tentang pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana penyelewengan berupa, ya penyelewengannya apa di sini ditulis. Ini siapa pejabatnya? Menimbang, mengingat, menetapkan ke satu, memberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS yang namanya tercantum di bawah ini. Ya, namanya siapa? Tulis di sini. Ya, kedua, dalam hal sebelum ditetapkan keputusan ini terdapat keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian dan atau anggaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ditetapkan di mana, tanggal berapa, ya pimpinan, nama pejabatnya. Ya, nanti lampiran ini, format ini akan ada di deskripsi video ini. Ya, nanti bisa dilihat lagi. Ini adalah contoh surat pengunduran diri karena mencalonkan sebagai presiden, anggota legislatif atau kepala daerah. Ya, ini adalah contoh surat pengunduran diri karena mencalonkan diri sebagai presiden, anggota legislatif atau kepala daerah. Ya, di sini adalah nama kota, tanggal kepada presiden atau PPK. Nah, ini adalah yang pertama pendahuluannya. Ya, berkenan dengan hal tersebut, maka saya usulkan permohonan mengundurkan diri sebagai PNS. Ini siapa yang mengusulkan? Karena mencalonkan diri sebagai, ya, sebagai apa? Kemudian di sini yang membuat siapa yang mengusulkan, mengetahui pimpinan tertinggi di organisasi tersebut. Contoh kasus, PNS yang diaktifkan kembali setelah selesai menjadi pejabat negara. Contoh kasus, PNS yang cuti di luar tanggungan negara tidak melaporkan diri kepada instansi induknya. Contoh kasus lagi, PNS yang cuti di luar tanggungan negara melaporkan diri kepada instansi induknya
dan menunggu selama 1 tahun, namun belum dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya atau disalurkan pada instansi lain. Ini contoh kasus lagi. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajarnya, namun yang bersangkutan belum melapor secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Contoh kasus lagi, PNS yang diaktifkan kembali setelah selesai menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Contoh pertimbangan teknis pemberian pensiun pegawai negeri sipil. Nah, ini pertimbangan untuk pemberian pensiun. Nanti bisa dibaca sendiri ya, format-formatnya. Ini adalah surat keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS yang diangkat menjadi pejabat negara atau komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Ya, ini adalah contohnya surat keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS yang diangkat menjadi pejabat negara atau komisioner atau lembaga non-struktural. Ini contoh surat keputusan pemberhentian sementara yang ditahan karena menjadi tersangka atau tindak pidana. Jadi PNS ini diberhentikan sementara karena melakukan pelanggaran atau melakukan sebuah kejahatan. Ya, di sini sifatnya baru tersangka tindak pidana. Ya, baru tersangka namun sudah di pemberhentian sementara, dihentikan sementara waktu. Nah, ini keputusan pemberian uang tunggu. Keputusan menteri, bupati, wali kota, nomor menteri, ya, karena mereka sudah tidak bekerja, namun masih status sebagai PNS, ya mereka jadi harus menunggu ada pekerjaan yang lainnya. Selagi menunggu, mereka akan mendapatkan uang tunggu. Nah, ini keputusan perpanjangan pemberian uang tunggu. Ya, misalnya sudah menunggu 1 tahun, ternyata tidak ada juga lowongan untuk kualifikasi dia, maka dia bisa diperpanjang lagi dan ada perpanjangan pemberian uang tunggunya. Nah, surat keputusannya seperti ini. Oke, ini adalah contoh surat-surat yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai negeri sipil. Nah, ini adalah contoh untuk pegawai negeri sipil. Untuk instansi swasta nanti boleh mengadopsi, ya tidak sama persis ya, mengadopsi contoh-contoh yang ada di sini, disesuaikan dengan instansi masing. Baik, sekarang kita lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Salah satu bab di sini akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja. Kita lihat di pasal 151, pengusaha pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Kemudian di ayat 2-nya, dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau buruh, atau dengan pekerja atau buruh apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja. Oke, di pasal 153 ya, di sini tertulis pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan, ya, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang pertama, pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan berturut-turut. Ya. Jadi ketika pekerja sakit menurut keterangan dokter,
kalau dia tidak mencapai 12 bulan berturut-turut, maka dia tidak boleh untuk di PHK. Kemudian yang kedua, yang B, pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara. Ya, karena dia ada tugas negara, maka dia tidak boleh di PHK. Kemudian yang ke C, pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya. Ya, ketika pekerja izin untuk ibadah sesuai agamanya, kemudian diperbolehkan, maka dia tidak boleh untuk di PHK. Pekerja atau buruh menikah, ya tidak boleh di PHK karena menikah. Pekerja atau buruh hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya, ini juga tidak boleh. Pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja buruh lain dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ya, intinya ketika ada pekerja yang mempunyai saudara, suami atau istri di tempat yang sama, sebenarnya dia tidak boleh di PHK, kecuali di awal ada peraturan yang sudah disampaikan sebelumnya kalau itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, pekerja atau buruh mendirikan menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja. Ya, ketika pekerja menjadi pengurus serikat pekerja, maka dia tidak boleh di PHK. Kemudian pekerja atau buruh mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. Ya, pekerja misalnya dia melaporkan perusahaannya, melaporkan bosnya karena melakukan kejahatan, maka dia tidak boleh di PHK. Kemudian karena perbedaan agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, dan atau status perkawinan pun pekerja tidak boleh di PHK. Pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Ketika cacat atau sakit karena pekerjaan, ya, dan penyembuhannya nggak dipastikan sampai kapan, maka pekerja pun tidak boleh di PHK. Ya, jika itu terjadi, maka dapat dibatalkan, ya, dan pengusaha wajib memperkerjakan kembali. Nah, tapi ada juga pengecualian. Perlakuan pasal di atas, ya, tidak diperlukan dalam hal, ya, yang tadi kita bahas ini, itu tidak diperlukan jika pekerja atau buruh masih dalam masa percobaan kerja bila mana telah dibesarkan secara tertulis sebelumnya. Jadi ketika dia masih dalam masa percobaan, ya, maka syarat yang di atas itu tidak berlaku, yang artinya pekerja boleh untuk di PHK. Kemudian pekerja atau buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan dari pengusaha. Ya, ketika mengundurkan diri, ya, maka dia diperbolehkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Kemudian pekerja atau buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Ya, ketika pekerja masuk usia pensiun, maka dia boleh untuk diberhentikan. Kemudian pekerja atau buruh meninggal dunia. Ya, udah pasti ketika pekerja atau buruh meninggal dunia, maka dia diberhentikan.
Ini adalah pasal 155 mengatur tentang yang tadi. Nah, untuk pasal 156, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon ya dan atau uang penghargaan. Perhitungan pesangonnya, ini adalah uang pesangon. Nah, ini adalah perhitungannya. Ini adalah perhitungan untuk paling sedikit. Jadi perusahaan boleh memberikan minimal adalah sejumlah ini. Masa kerja kurang dari 1 tahun, maka uang pesangonnya adalah 1 bulan dari upah. Ya, masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun, maka akan mendapatkan 2 bulan upah. Ya, ketika dia bekerja 1 tahun lebih, tapi kurang dari 2 tahun, maka pesangonnya adalah 2 bulan gaji. Masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun, ya, kurang dari 3 tahun, tapi udah lebih dari 2 tahun, maka pesangonnya adalah 3 bulan gaji. Kemudian masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun, ya, maka pesangonnya adalah 4 bulan gaji. Ya. Masa kerja 4 tahun, tetapi kurang dari 5 tahun, maka pesangonnya adalah 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, maka dia adalah 6 bulan upahnya, pesangonnya, sejumlah 6 bulan dari upahnya. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, maka dia akan mendapatkan 7 bulan upah untuk dibayarkan sebagai pesangon. Masa kerja 7 tahun, tetapi kurang dari 8 tahun, maka mendapatkan 8 bulan upah. Kemudian masa kerja 8 tahun atau lebih, tetapi kurang, ya ini masa kerja 8 tahun atau lebih, maka dia akan mendapatkan 9 bulan upah sebagai uang pesangonnya. Kemudian perhitungan uang pesangonnya. Kemudian tadi di-cut ya yang jeda. Kemudian ada juga uang penghargaan. Selain pesangon ada juga uang penghargaan. Perhitungannya sebagai berikut. Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, maka dia akan mendapatkan penghargaan 2 bulan upah. Ya. 3 sampai 6 tahun mendapatkan uang penghargaan 2 bulan upah. Kemudian masa kerja 6 tahun sampai 9 tahun, maka uang penghargaannya adalah 3 bulan upah. Ya. Kemudian masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun, maka mendapatkan 4 bulan upah sebagai uang penghargaan. Kemudian masa kerja 12 tahun sampai 15 tahun, maka mendapatkan 5 bulan upah sebagai uang penghargaan. Kemudian masa kerja 15 tahun sampai 18 tahun, maka mendapatkan 6 bulan upah sebagai uang penghargaan. Masa kerja 18 sampai 21, maka mendapatkan 7 bulan upah sebagai uang penghargaan. Kemudian masa kerja 21 tahun sampai 24 tahun mendapatkan 8 bulan upah sebagai uang penghargaan.
Kemudian masa kerja lebih dari 24 tahun maka mendapatkan 10 bulan upah sebagai uang penghargaan. Nah, komponen upahnya ya yang dihitung pasal 157. Upah pokok, macam-macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap. Ya, terdiri dari upah pokok dan bentuk tunjangan yang bersifat tetap. Oke, saya kira itu untuk tambahannya mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saya kira video ini ya sebagai pengantar. Nanti untuk tata cara lengkapnya dan ada beberapa dokumen tentang hal ini akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Ya, kita akan lanjutkan diskusi di Google Classroom. Terima kasih semua, selamat pagi.